Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya juara sehingga kita pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sadil al-Muhtadin yang insyaallah malam ini kita akan membahas yaitu tentang tahlul atau bersyukur. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, para beliau, bahkan pengikut beliau hingga pada kiamat. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu an taqriba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasbih karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi kitab al-amin. Pasal yang ke-7, bersyukur. Dalam uraian yang terdahulu telah diutarakan bahwa bersyukur termasuk salah satu rukun haji dan umroh. Tahallul kita bersyukur bahasa Banjarnya, bahasa Indonesia. Maka tidaklah dianggap telah bertahallul terkecuali dengan bersyukur. Bersyukur hanya bagi orang yang mempunyai rambut. Bersyukur hanya bagi orang yang mempunyai rambut. Sekurangnya syukur itu menghilangkan 3 helai rambut. Ini sekurangnya atau minimal 3 helai, 3 lembar rambut itu sekurangnya. Rambut kepala ya kan, baik dengan dicabut maupun dicukur dengan gunting.
atau dengan cara lain yang dapat menghilangkan rambut, ya, baik dicukur atau dicabut, kesalahannya pokoknya dihilangkan rambut itu 3 helai, itu minimal. Atau misalnya anak berkundur, bisa juga dikundur habis, ada rambutnya. Amun kada berambut kan, ya lah. Misalnya nih kada berambut, tulangnya sudah kundur, kada bulu, nah kayak apa caranya? Kena kita. Baik dihilangkan dengan sekaligus atau beberapa kali, artinya bertahap. Tidaklah memadai cukur itu kurang dari 3 helai rambut. Tidak memadai artinya tidak cukup. Misalnya 2 aja, 2 helai, apalagi sehelai aja. Dan juga tidak memadai 3 helai yang bukan rambut kepala, bukan rambut kepala, ya. Dan tidak memadai 3 helai rambut yang sebagiannya rambut kepala dan sebagiannya bukan rambut kepala. Dan tidak memadai menghilangkan sehelai rambut dengan dipotong 3 kali. Sehelai rambut 3 kali memotong tidak bisa. Sunat bagi yang tidak berambut, sunat bagi yang tidak berambut seluruh kepala atau pada bagian kepala melakukan pisau cukur di atas kepalanya agar serupa dengan mereka yang bercukur. Nah, ini bagi orang tak berambut. Misalnya mau dahulu sudah, mereka yang dicukur, dia pakai lewat di atas, kemudian lewat mati cukur itu sudah. Artinya sama dengan bercukur, ya kan? Bukan caranya. Sunat memotong sedikit kumis, ya. Sunat memotong sedikit kumis dan jenggot yang baru tumbuh sesudah masuk waktu bercukur. Ini sunat apa? Sunat. Yang apa namanya? Sudah masuk waktu bercukur. Karena tidak diperintahkan menghilangkan semuanya, karena wajib bercukur rambut tercakup dalam perintah ihram. Kalau rambut tadi itu hukumnya wajib, jangan yang cukur tahallul tadi itu wajib hukumnya. Tapi kalau memotong kumis dan jenggot ini hanya sunnah saja. Sunnah pulang menunda mencukur rambut sesudah melontar jumratul aqabah pada hari raya, didahulukan dari tawaf ifadah. Sunnah menunda mencukur rambut sesudah melontar jumratul aqabah pada hari raya, didahulukan dari tawaf ifadah. Sunat mencukur rambut dari sebelah kanan kepala. Sunat mencukur rambut dari sebelah kanan kepala. Jadi sebelah kanan kepala kita. Itu yang sunat. Dan sunat bagi yang bercukur menghadap kiblat. Sunat pulang bagi yang bercukur itu menghadap arah kiblat waktu mencukurnya. Serta sunat
mengucap takbir sesudah mencukur. Sunat mengucap takbir sesudah bercukur. Allahu Akbar. Sesudah bercukur, Allahu Akbar. Sunat. Mencukur semua rambut yang lebih baik hanya bagi lelaki saja. Artinya habis mundur habis. Mencukur semua rambut yang lebih baik hanya bagi lelaki saja. Sedang wanita dan banci yang terafdol bergunting saja dan aku gunting halus sekurangnya tadi 3 helai. Karena Nabi SAW bersabda, laisa 'alan nisa'i halaqun innama 'alaihinna taqsir. Artinya tidak wajib bagi wanita bercukur, hanya wajib bagi mereka bergunting. Hadis riwayat Abu Dawud dan Darani dari Ibnu Abbas. Makruh bagi wanita bercukur, bahkan haram bercukur kalau tidak mendapat izin lebih dahulu dari suami atau dari tuannya. Karena dengan bercukur akan mengurangi kecantikan atau mengurangi nilai. Jadi makruhlah bagi wanita itu bercukur. Ada yang cukup, bercukur maksudnya bergunting rambutnya. Mungkin cukup hanya 3 helai. Nah, kemudian pasal berikutnya, pasal yang ke-7, wajib haji. Wajib haji itu 6 perkara. Pertama, wajib haji bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam hari raya haji. Sesudah tengah malam hari raya haji. Dan sesudah dianggap bermalam, yakni berhenti sebentar, sekalipun hanya sekedar lalu saja di Muzdalifah, yang dikiaskan dengan wukuf di Arafah. Yang dikiaskan dengan wukuf di Arafah. Artinya sekalipun hanya lewat saja, bukan cuma harus bermalam situ ya kan, bermalam itu berhenti sebentar atau hanya lewat saja, itu sudah dianggap bermalam di Muzdalifah. Sebagian ulama berkata bermalam di Muzdalifah salah satu rukun haji. Salah satu rukun haji. Ini ada sebagian ulama mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu salah satu rukun haji, ya kan? Ada sini hanya wajib haji. Kalau rukun, nah kalau boleh ditinggal, kalau boleh ketinggalan ya. Maka berdasarkan kaul yang dhaif, ini tidak sah haji kalau tidak bermalam di Muzdalifah, ya kan? Itu kalau dianggap rukun, ya kan? Ada sah hajinya kalau tidak bermalam di Muzdalifah. Dan tidak wajib bermalam di Muzdalifah bagi orang yang mendapat uzur yang menghalanginya bermalam, ya. Tidak wajib bermalam di Muzdalifah bagi orang yang mendapat uzur. Ada orang apa namanya uzurnya, tidak ada halangan yang menghalanginya bermalam di Muzdalifah. Umpamanya takut binasa harta yang disayanginya, atau karena sibuk mengejar waktu wukuf di Arafah, atau karena sibuk dengan tawaf ifadah. Pokoknya ada uzur, ya kan? Nah itu ada wajib bermalam di Muzdalifah.
Kedua, wajib haji melontar Jumratul Aqabah 7 kali. Melontar Jumratul Aqabah 7 kali. Itu wajib haji. Ketiga, melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik setiap Jumratul Ahram 7 kali lontar. Setiap jumrah itu 7 kali lontar. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul apa lagi? Pokoknya 3 jumrah lah. Nah itu yang ketiga, rukun haji wajib haji melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik. Setiap jumrah 7 kali lontar. Keempat, rukun haji bermalam di Mina. Bermalam di Mina 3 malam. Ya, 3 malam hari tasyrik. Kalau tidak ingin kembali ke Makkah pada hari kedua hari tasyrik, ya. Kalau tidak ingin kembali ke Makkah pada hari kedua hari tasyrik, tidaklah wajib bermalam di Mina dan melontar semua jumrah bagi siapa yang terdapat uzur yang menghalanginya melontar, ya kan? Yang menghalanginya melontar. Umpamanya takut binasa harta yang dihormatinya oleh syarat, karena wajib, ya. Yang kelima, wajib haji ialah mengerjakan ihram dari miqat bagi orang yang melintasi miqat atau orang yang keluar dari miqat sedang dia ingin melaksanakan haji atau umrah. Kemudian yang keenam, wajib haji tawaf wada. Tawaf wada bagi orang yang ingin meninggalkan kota Makkah ke jarak yang diperbolehkan sholat qashar atau ke tempat kediamannya sekalipun dekat. Tawaf wada wajib bagi setiap orang yang menunaikan haji yang kembali ke tanah airnya sekalipun sudah mengerjakan tawaf wada sebelumnya, sebelum kembali ke Mina. Wajib membayar denda bagi yang meninggalkan tawaf wada. Wajib membayar denda bagi yang meninggalkan tawaf wada. Tetapi terlepas dari kalau ia kembali lagi ke Makkah sebelum sampai ke tempat kediamannya atau sebelum sampai ke jarak yang diperbolehkan mengqashar sholatnya. Boleh bagi perempuan yang haid atau nifas kembali ke negerinya tanpa melaksanakan tawaf wada dan tidak wajib kembali apabila telah suci dari haid dan nifas sesudah melewati jarak yang boleh mengqashar sholat. Ini bagi orang yang haid atau nifas bagi perempuan. Tetapi kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqashar, ya. Tetapi kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqashar, maka wajib kembali untuk melaksanakan tawaf wada tadi. Dan apabila selesai mengerjakan tawaf wada dan juga selesai mengerjakan sholat sunat tawaf dan berdoa di multazam, di sumur Zamzam dan meminum airnya, maka janganlah dia berhenti di dalam masjid. Maka kalau berhenti sesudah mengerjakan semua yang diterangkan di atas,
bukan karena adanya sesuatu hajat atau ada hajat, namun tidak ada hubungannya dengan keberangkatan, umpamanya hanya berkunjung ke tempat kawan atau karena mengerjakan ibadah atau karena membayar hutang, maka wajib mengulang kembali tawaf wadahnya. Jadi sudah tawaf pertama, sudah tawaf wadah segala macam-macam itu langsung aja keluar dari masjid, langsung pulang ya, jangan lagi bertahan-tahan. Karena kalau bertahan, ya disuruh pulang-pulang tawaf wadah. Tetapi kalau berhenti sesudah memperbuat yang disebutkan di atas karena ada sesuatu hajat yang ada hubungan dengan keberangkatan, seperti membeli tali pengikat bekal, membeli bekal, tempat bekal, mahmal dan lainnya, atau karena didirikan sholat berjamaah lalu bersolat dengan orang banyak, maka karena memperbuat yang disebutkan di atas tidak wajib mengulang kembali tawaf wadahnya. Itu namanya ujur nanti ya. Namun yang sunat mengerjakan tawaf wadah sesudah mengerjakan semua itu, dan kalau sudah mengerjakan tawaf wadah disunatkan berjalan ke depan membelakangi Ka'bah ya kan? Dan jangan memalingkan muka sambil melihat Ka'bah sambil berjalan. Jangan lagi dilihat kita ya kan. Sudah berbalik ya. Jangan berbalik pulang melihat nanya. Dan jangan berjalan mundur ke belakang. Soalnya merasa saya merasa anak-anak aja lagi kalau mundur jangan. Jadi jangan, tetap aja berjalan biasa. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Syarah Al-Fadl, dan namun Syekh Ramli menulis di dalam kitabnya Nihayah, disunatkan selalu berpaling ke belakang melihat Ka'bah di sini sampai tidak terlihat lagi. Ini Syekh Ramli ya, ada menulis seperti orang yang sangat sedih meninggalkan Ka'bah. Sunat membaca zikir dan dikala keluar dari kota Makkah sesudah mengucapkan takbir 3 kali. Kemudian pasal berikutnya, sunat dan syarat bermalam di Muzdalifah, Mina dan menonton jumroh. Sunat sesudah mengerjakan sholat subuh hari raya, berhenti di bagian daerah Muzdalifah sambil menghadap ke arah kiblat, dan yang terafdol tempat berhenti di Masy'aril Haram, yaitu bangunan yang ada sekarang ini di Muzdalifah, Masy'aril Haram. Maka hendaklah banyak-banyak berdoa, membaca zikir, dan mengerjakan amal kebajikan seperti memberi sedekah, memerdekakan budak, dan membaca doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lima awqaftana bihi araitana biyahu wa waffaqtana li dzikrika kama hadaitana wa ighfir lana warhamna kama wa'adtana bi qawlikal haqq wa idza fatana wa fatana Tuhan dan masyarakat Allah wa dzkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minal dhalin summa afidu min hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini zikirnya yang disunat dibaca. Di antara zikir yang dibaca 3 kali ialah membaca Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Ini terus dibaca sampai menjelang siang. Kemudian berjalan menuju Mina dengan perlahan-lahan sambil mengucapkan zikir dan tarbiyah. Siapa yang mendapat jalan yang lapang, maka hendaklah ia berjalan
masyarakat, yaitu antara Musdalifah dan Mina, sunat mempercepat jalan sampai dilalui pertengahannya, yaitu sekira sepelontaran batu, lalu berjalan lagi dengan perlahan. Hikmah berjalan dengan cepat pada tempat itu karena di tempat itu sering diturunkan azab Allah, sering diturunkan azab Allah. Sebagaimana ulama berkata, tentara Abraha dibinasakan di tempat itu. Ya kan, tentara Abraha yang hendak melontar Ka'bah dibinasakan di tempat itu. Sebagian lagi mengatakan pernah seorang lelaki berburu di tempat itu, maka Allah menurunkan azabnya dengan menurunkan api dari langit sehingga tubuhnya terbakar. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi diperintahkan agar segera keluar dari daerah itu agar selamat dari azab yang mungkin ditimpakan sebagaimana azab yang pernah ditimpakan kepada orang yang dahulu. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa Wadi Mahsyar tadi adalah tempat wukuf orang Nasrani. Karena itu diperintahkan kepada kita agar lari dari tempat itu agar tidak menyerupai mereka. Sedangkan belum. Dan kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa orang kita, guru-guru kita, dan tangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, dan dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kotor.